Nah, kemudian aplikasi senyaman BIMSOSP ini, Bapak Ibu semuanya sebagai wawasan, itu menggunakan tanda tangan elektronik. Dan tanda tangan elektronik ini sudah disahkan langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Ya, sudah mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik dari pusat. Jadi aplikasi ini memang sudah sampai ke tingkat pusat, gitu ya. Karena tanda tangan elektroniknya itu langsung disahkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, gitu ya. Nah ini sehingga aplikasi ini betul-betul dari sisi keamanan dia sangat aman, gitu ya. Tidak bisa dimanipulasi tanda tangannya, walaupun bukan tanda tangan Pak Kadis langsung, gitu ya, lewat tanda tangan, tapi ini bisa langsung dideteksi oleh petugas rumah sakit. Nanti kita buktikannya. Nah kemudian Bapak Ibu semuanya, aplikasi ini juga berbasis web. Artinya sebenarnya kalau untuk pengajuan itu kalau tidak ribet bisa menggunakan HP juga bisa, gitu ya. Itu untuk pengajuan. Tapi kalau untuk ngeprint kan tetap harus pakai laptop, karena ngeprint pakai ini kecuali kalau ada yang printnya pakai Bluetooth mungkin baru bisa, gitu ya. Nah cuma kalau pakai HP kan tulisannya kecil-kecil, barangkali ada kesalahan dalam penulisan, gitu ya. Nah sehingga alangkah baiknya kalau pengajuan menggunakan laptop saja atau komputer saja. Tapi kalau misalnya urgent tiba-tiba lagi di mana, gitu ya, ada permohonan yang ibu bapak tidak bawa laptop, misalnya adalah apa yang nanti menterinya menyusul, gitu. Nah sekarang untuk masuk ke dalam aplikasi ini, pertama kita browser dulu. Browsernya pakai ini ya Pak Ibu, Google Chrome, ya, jangan pakai Mozilla, karena nanti ada yang harus disetting dalam pengertiannya, dan settingan itu hanya ada di Google Chrome. Ya, kalau di Mozilla tidak ada settingannya, sehingga nanti untuk browsernya menggunakan browser Google Chrome, gitu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu semuanya memasukkan nama aplikasinya. Coba dari awal pakai start. Ya, dari awal, keluar aja dulu. Oke, dari ini lagi dikali lagi aja. Nah, gitu ya. Oke. Silakan, ini sudah ada di situ, boleh. Nah ini, jadi untuk masuk ke dalam aplikasi ini, gitu ya. Kemudian itunya jangan pakai Indonesia ya, harus pakai Inggris. Ya kalau pakai Indonesia ini, yang di sini, misalnya di Indonesia, ini suka ada yang ngecok, gitu ya. Makanya ini harus dalam kondisi bahasa Inggris, gitu ya. Nah itu, ya di Inggris kan. Nah kemudian username-nya tapi jadi Inggris ya. Coba yang tadi Pak. Mana tadi? Ya, coba lagi. Oke. Ya boleh langsung aja. Coba nanti. Ya, username-nya berarti nama desa ya. Username-nya adalah nama desa masing-masing. Kalau singkung ya singkung, kalau pada benar ya pada benar, gitu ya. Nah kemudian passwordnya silakan masuk lewat passwordnya. Oh ini yang pada benar ya. Oke siap. Yang lain bisa dibuka. Bisa dibuka semuanya, bukannya langsung. Ya. Masuk. Ya, oke. Nah ini dalam aplikasinya berarti ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di sini saya ke pengaturan dulu. Silakan dibuka pengaturannya. Nah di sini ada fasilitas ganti password. Bapak Ibu semuanya bisa ganti password. Cuma jangan nama desa toh. Kayak kamar singkup. Ini singkup kayak ayah singkup Pasawahan, ayah singkup Japara, kayak gitu. Japara passwordnya juga sama diganti dengan nama singkup lagi. Jadi kan keder gitu ketika Pak Kesra singkup Pasawahan entry masuknya kan itu mana? Japara sama, kenapa? Karena passwordnya sama, gitu ya. Nah jadi nanti kalau mau ganti password, boleh ganti password, boleh juga pakai nama desa, tapi jangan nama desa toh. Misalnya kalau ganti password, misalnya pada benar, jadi pada benar 10 misalnya, gitu
ya. Itu boleh. Jangan hanya pada bukan saja, apalagi desa-desa yang kayak Cidahu. Coba ya desanya sama nih. Cidahu kan ada Cidahu Pasawahan, ada juga Cidahu gitu ya. Cibuntu juga sama gitu ya. Kalau Cibuntu nggak dirubah kemarin. Cibuntu itu ada Cibuntu apa Cigana Makan ya, sama Cibuntu Pasawahan gitu ya. Jadi ini boleh Bapak Ibu semuanya ganti password, tapi gantinya berarti boleh bukan nama desa tapi jangan nama desa kok ya, tapi harus ada tambahan nama. Boleh saja gitu ya. Misalnya kamar edukasi kamar kan kapal kita ada HC kan gitu ya, ZX apa gitu ya. Nah tapi ini mah boleh nama Bapak Ibu juga boleh. Misalnya itu ganti password pada benar saya Ika misalnya. Boleh saja gitu ya. Silakan itu untuk password. Nah kalau mau ganti password berarti tinggal klik aja ganti password. Coba lihat geser. Nah Bapak tinggal masukin password namanya apa, ketik password barunya apa, baru oke. Tapi harus diingat password barunya juga. Ulah kamar ini tuncang, Pak Abdi ganti password ke hilang deh. Mana anak-anak ngerjain? Apa yang hilang deh? Nah kalau lihat password itu kan harus ke dalam aplikasi Pak. Jadi harus komputernya harus yang khusus lagi yang biasa dibikin aplikasinya. Jadi kalau mau ganti password, awas ya boleh saja sih kita bisa lihat password yang sudah diganti apa. Kau silakan kan, wah lupa lagi passwordnya. Kan sering gitu ya, bisa dilihat gitu ya. Ya, oke. Jadi silakan kalau mau diganti password boleh, password namanya apa, password barunya apa, kemudian diingat ya password barunya. Boleh nanti itu boleh ya password. Kemudian yang selanjutnya paham ya password? Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke form permohonan. Nah, kalau sudah begini Pak, klik aja senyaman Dishwasku supaya masuk ke dashboard. Nah, begini ya. Kita lihat di sini, ini adalah sebagai notifikasi Pak ya kalau di apa Pak? Gitu ya. Oh, ini yang terkirim ada sekian, gitu ya. Kalau sudah diproses di sini, misalnya dia sudah diverifikasi oleh verifikator media sosial, maka akan masuk ke ruangan ini notifikasinya, ya. Tapi kalau ke sini berarti belum selesai, gitu. Baru selesai diverifikasi, tinggal ditandatangan oleh Pak Kadis, gitu ya. Dan sekarang Pak Kadis bisa menolak Pak. Tadi kemarin permintaannya, mana tambahkan lagi di akun Pak Kadis bisa menolak. Gitu. Jadi walaupun sudah diverifikasi oleh verifikator, kemungkinan Pak Kadis bisa juga menolak, gitu ya. Nah kemarin sudah dibikinkan, coba ke bawah. Nah kalau sudah sampai ke permohonan selesai, nah baru berarti di situ sudah aman, ya bisa diterima. Ya. Kalau misalnya ditolak, berarti akan masuk ke permohonan yang ditolak. Bisa dilihat di sini. Ditolaknya itu seperti apa? Alasan ditolaknya apa? Ada Pak, ya ada. Nanti alasan ditolaknya itu misalnya tidak sesuai dengan persyaratan apa gitu ya, atau misalnya kurang menyertakan surat keterangan apa, itu nanti akan ada di situ. Ya. Bisa ditindaklanjuti lagi. Betul, bisa ditindaklanjuti lagi. Kayak kemarin Pak dari Dinas Kesehatan harus upload PCare ya, PCare. Yang diuploadnya itu surat pernyataan. Ya ditolak, tolong diganti upload pikirnya itu mas surat pernyataan ya. Masih lah ya. Iya, kalau ditolak tapi kan bisa diajukan, gitu ya. Nah itu makanya tadi saya udah kirim ke Pak Kesra pada benar apa yang harus diupload gitu ya supaya tahu contohnya. Nah oke, sekarang kita mulai kita buka satu-satu permohonan apa saja yang akan diajukan. Yang pertama itu ada reaktivasi PBI, JK, dan TKS. Nah ini jalurnya ke dinas sosial, ya Bapak Ibu semuanya. Jadi reaktivasi PBI begini. PBI itu kayak KIS, ya kayak KIS kartu Indonesia Sehat. KIS itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Ada juga yang dulunya aktif sekarang tidak aktif. Nah itu ya. Sekarang kalau misalnya dulunya aktif sekarang tidak aktif,
kita mengajukan lagi, gitu ya, supaya diaktifkan kembali. Nah, maka permohonannya ada di reaktivasi PPI, gitu ya. Ini untuk mengaktifkan kembali kartu KIS yang tidak aktif, gitu ya. Nah, ini ada di reaktivasi PPI. Sekarang isinya apa saja? Boleh dipilih. Nah, yang harus diupload Bapak Ibu semuanya, pertama nik yang bersangkutan, niknya berapa, 3208 berapa lah, misalnya. Kemudian nama dicasih, ya, misalnya nama dicasihnya adalah Saman, gitu ya, tulis. Kemudian nama di kartu KIS-nya, karena banyak terjadi yang namanya dicasihnya Saman, dicasih Samin, di kartu KIS-nya Samin. Jadi dua-duanya ini adalah isi, gitu ya. Syukur kalau dua-duanya sama. Kalau tidak sama ya harus diisi. Di catatan sipil itu berarti yang ada di KTP dan KK itu namanya apa. Kemudian di kartu KIS juga namanya siapa. Nah, ini ada kasus lagi. Di KTP dengan di KK beda namanya. Nah, itu kan kelebihannya sama-sama, ya, gitu. Atau dicari yang sesuai dengan nama kartu di KIS-nya, ya. Itu ada kemarin saya dari desa mana? Oh, iya, Cigeril Pak, Cigeril Cilibus. Nah, ini makanya di KTP namanya iya, di kartu namanya iya. Kakak jeung KTP beda namanya SMA 4 tahun banyak sekarang. Kan dia ramai kan kita juga nggak bisa memutuskan, gitu ya. Nah, mungkin kalau mau ya pasukan aja yang sesuai dengan di kartu, gitu ya. Nah, oleh kartunya Samin juga dicasihkan juga masukin Samin mudah-mudahan. Nah, nanti insya Allah besok Jumat saya dengan Pak Kadis mau ke dinas catatan sipil, kita mau minta supaya si Jaman bisa dilinkkan ke catatan sipil, sehingga kalau ada yang salah nama begitu Bapak Ibu bisa ngecek, gitu ya. Misalnya nicknya 3208 berat kan, gitu ya, itu langsung nanti dilihat, oh nick ini tuh namanya yang benarnya si Anu, iya betul, gitu. Itu nanti akan kita mohonkan perjanjian kerjasamanya dengan dinas catatan sipil, ya. Rencananya saya dengan Pak Kadis besok, gitu ya, di catatan sipil mudah-mudahan bisa segera direalisasikan, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu semuanya kalau ada yang perbedaan nama itu bisa dilihat, gitu ya. Kakak di KTP terutama, di kakaknya Saman, di KTP-nya Samin, gitu. Nah, kita kan nggak bisa ngecek mana yang benar di catatan sipilnya, gitu ya. Tinggal nanti kalau sudah dilinkkan dengan catatan sipil maka akan keluar nik sekian, nama benarnya adalah si Anda, gitu ya. Tiba-tiba langsung di KTP Saman, di kakak Samin, pas dicek di chassis jadi Ahmad, kumaha deui parah tidak. Nah, itu ya. Jadi pertama Bapak semuanya masukkan nih, yang kedua nama di catatan sipil, yang berikutnya nama di kartu KIS-nya, kemudian tanggal itu otomatis, kemudian di alamat, ya. Alamat diisi lengkap, ya. Dusun, RT, RW, desa dan kecamatan sekalian, ya. Sekalian desa. Iya. Nah, ini alamat harus lengkap. Kemarin ada koreksi dari dinas sosialnya, Pak, itu banyak alamat yang tidak lengkap. Jadi sekarang alamat Bapak Ibu semuanya harus ditulis lengkap, ya. Mulai dari dusun, RT, RW, desa dan kecamatan. Jadi ya. Kabupaten boleh, kabupaten juga boleh. Provinsi juga boleh, serah. Provinsi negara Indonesia. Jangan hanya dusun dan RT-nya saja. Alamat kali ini ya Pak, alamat kemarin kan cukup. Ya, kemarin kan dusun dan RT. Sekarang apa gitu? Nah, ternyata ini belum match, gitu ya. Makanya sekarang nulis alamatnya harus lengkap dari mulai dusun, RT, RW, desa, kecamatan. Gitu ya. Tambah kabupaten lebih bagus. Nah, ini catatan untuk menuliskan alamat. Semua permohonan ya, semua permohonan alamatnya harus jelas. Nah, kalau sudah tinggal kirim Pak. Udah kirim. Nanti muncul di
Pak. Nah, gitu. Nanti muncul. Nah, nanti ini aja. Nah, nanti masuk ke sini nih. Tadi itu Ke PBI berarti yang ini. Nanti ada angka 1 di sini. kalau diverifikasi nanti di sini. Nah, gitu. Langkahnya. Nanti Kalau sudah diverifikasi nanti akan pindah di sini. Nah, berarti Kalau sudah kita tangan, ya, nanti muncul di sini. selesai. Nanti baru bisa di print Pak ya. Kalau Bisa dikirim di sini. Ya. Ya. Hasil dikasihkan ke Orang yang mau ya. ke orang yang mintanya. Iya, belum. Ke BPJS dulu. Nah, sekarang ketika kita ngobrol dengan BPJS itu kan harus ke BPJS. Iya. Tapi kemarin kata dari BPJS, udah Pak kalau sudah begini orangnya nggak usah ke BPJS karena si suratnya juga bisa di-print di BPJS. Cuma Bapak Ibu harus ngupload nanti angka sama KTP orangnya secara WA. Nanti saya kasihkan saya. Ya, itu kirim KTP sama kakaknya nanti lewat WA aja. Sekalian nanti kan belum Pak ini sudah aktif, gitu ya. Aktivasinya dari BPJS itu 3 hari. 3 hari ya. Saya kirim nomor BPJS saya ke Pak Kesra ini. Oh ya udah. Pada bentar nanti dikasih share aja. Oke. pasti 3 hari berarti Pak ya. 3 hari Pak menurut informasi dari sana. Makanya dikasih nomor HP-nya itu biar bisa komunikasi. Ya karena emang menggunakan aplikasi BPJS, Cika itu kan sulit Pak. Jadi masuknya lama, jadi agak repot kita juga. Nah betul. Ya jadi biar sekalian ini ya. Tuntas maksudnya Pak. Pintu Pak Kesra pada buku. Bapak tuh namanya Pak Gali. Udah saya kirim. Nah, ini masih tahan dulu ada gampang udah akan selesai aja di grup nanti. Makanya sekarang kalau ada sampel Mas satu Pak dari desa mana ada ngajuin yang PBI gitu. Sekarang kita kirim Pak nanti prakteknya seperti apa gitu ya. Tapi ya berarti kan ini kan untuk yang tadinya tidak aktif pengen aktif Pak. betul. Kalau Ya. misalnya pengajuan baru tetap kasih Oh, pengajuan itu baru. ya. Ya, Tetap kasih ada si Cika Cika. yang di selain sikatnya untuk BPJS Pandawa ya. Oh itu ya itu bapak-bapak yang lebih tahu. Berarti ini mah diperuntukkan yang tadinya aktif jadi tidak aktif aja lah. Oh, berarti Apa bentar ya? Gimana? Berarti polisinya ini mah yang tadinya tidak aktif berarti mau aktif ya Pak. Tidak Betul. aktif. Berarti yang seandainya kalau misalkan orang tersebut sudah ada di DTKS tapi orang tersebut tidak punya PBI ini gimana Pak? Oh itu berarti ngajuin Pak. Ngajuin. Berarti Jadi ini mah hanya yang sudah punya KIS tapi tidak aktif. Oh ya. Gitu ya. Makasih Pak. Tidak semua DTKS dapat PBI ya? Iya. Oh iya. Ya. Jadi ini mah dia di DTKS jelas masih ada, tapi dia KIS-nya juga ada, tapi KIS-nya non aktif. Nah, gitu ya. Nah, kemudian mau diaktifkan. Yang mengaktifkan itu bukan dinas sosial, tapi BPJS. Ya, BPJS. Nah, ada kasus begini Pak. Gimana Pak? Saya kedatangan warga persis seperti ini. Karena membutuhkan pelayanan yang cepat karena berobat rutin, akhirnya dia bingungnya mengaktifkan kembalinya gimana. Iya. Sehingga dia bikin BPJS yang berbayar. Bayar. Nah, kalau misalnya bisa untuk kembali ke BPJS yang dari pemerintah itu bisa enggak? Sudah ikut yang berbayar, tapi ada permohonan kembali untuk bisa di-cover oleh pemerintah. Itu ada solusinya nggak Pak? Ya, itu mah berarti nanti konsultasi dengan dinas sosial kita langsung, ya. Karena di sini itu fasilitasnya hanya untuk mengaktifasi kembali. Jadi ya yang tidak aktif. Tapi sebenarnya kalau dia memang kelihatan mampu untuk bayar BPJS secara mandiri, dia akan mampu. Karena kan memang ini itu diperkhususkan buat yang miskin yang tidak mampu. Ya, itu Pak, yang lain lagi boleh. Belum lanjut ke yang lain. Sebelum lanjut yang lain ini kan satu-satu saja biar ini. Ini
sih Pak, Gimana, Pak? Permasalahannya banyak sih yang istilahnya yang dapat bantuan gitu ya Pak, yang dapat bantuan BPNT maupun ya BPNT lah ya kemarin yang terbaru itu dia pengen Dapat punya KIS juga. juga karena dia tidak punya KIS ya Pak. Ya, ya. Nah cuma ya mungkin kami agak sedikit kesulitan Pak, belum paham gitu. Ya, ya. Barangkali mungkin ada program terbaru dinas sosial. Kalau orang tersebut sudah ada di TKS, otomatis dinas sosial mungkin bisa merekomnya gitu ke BPJS mungkin gitu. Itu yang mungkin yang kami harapkan seperti itu Pak untuk depannya. Makasih. Mungkin kalau pengajuan itu dari dinas sosial, gitu ya. Makanya nanti Bapak Ibu semuanya pasti punya nomor Pak Ima atau Pak Nono. Masih. Nah, itu konsultasikan ke Pak Ima sama Pak Nono. Karena perubahan itu ada di SIP NG kan kata-kata itu ya. Nah, nanti bagaimana konsultasi dengan Pak Ima atau Pak Nono. Itu mah Pak Mehmet mungkin usulannya masuk ke usulan yang di CNG online, yang usulan-usulan seperti PBI, PKH, BPNT, itu maksudnya. Oh iya. Nah, gitu ya. Silakan nanti yang ini kan bisa berdiskusi kan gitu ya dengan sesama operator SIP NG-nya. Kalau misalnya untuk masalah SIP NG, nanti silakan menghubungi Pak Ima atau Pak Nono yang masing-masing pasti sudah punya nomornya, gitu ya. Punya kan semua memang ya? Punya. Oh, ya. Karena yang pegang SIP NG itu dengan hanya Pak Nono sama Pak Ima. Pak Ima malah sekolah dari pusat, Pak Nono pemegang di lingkup kabupatennya. Oke, itu. Ada lagi? Nambu, gimana? Mantap. Beli? Nggak ada? Apa lah Pak, lanjut lah. Kalau tidak ada, kita lanjut ke perkembangannya berikutnya. Surat keterangan pendaftar di DTKS. Nah, ya. Jadi ini itu untuk cek DTKS saya ya. Iya betul. Jadi ini mah hanya untuk memastikan bahwa orang tersebut betul terdaftar di DTKS atau tidak. Ya. Nah sekarang yang dimaksudkannya apa saja? Pertama adalah NIK, ya, NIK daripada si orang yang mau dicari di data DTKS tersebut. Ya, ini maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah nama, ya. Kemudian yang berikutnya nomor kakak. Kemudian yang berikutnya adalah tanggal lahir. Nah, tanggal lahir tinggal klik aja, karena dia tanggalnya akan otomatis keluar. Gitu ya, jadi tidak diketik kalau tanggal. Nah, itu akan keluar ya. Nanti cari tahun berapa, bulan apa, tanggal. Keluarkan aja. Ya betul, dengan sesuai saja. Ini alamat juga sama ya, alamat ditulis lengkap dari mulai dusun, RT, RW, desa, kecamatan. Ya, ditulis lengkap alamatnya. Kalau sudah semua yang diisi lengkap, tinggal dikirim saja. Ya, dikirim. Muncul di. Nah, nanti akan muncul di dinas sosial. Ya. Sebenarnya kalau untuk hanya cek DTKS sekarang kan bisa ada apa kayak yang apa yang anggota DTKS. Pernah nyoba. Cik cobaan sekarang gitu kan. Selain apa, sok ya berkas data. Ada warga yang terdaftar DTKS ini kan ini mah hanya untuk Iya, apa Pak? boleh apa? Ya coba nih Pak, namanya Di situ. Boleh Kita langsung. masukkan di cek aja ya Pak. Ya, ngecek aja ya. Cek aja Pak ya. Gak apa-apa langsung keluar suratnya. Nah kalau pengen langsung di print bener aja Pak Isra. Iya. Oke langsung aja kita print. Coba. So, Pak. Ini udah. Saya pernah nyoba untuk Ya, lihat. coba ya Pak. Ya. Oke, sekarang Koneknya. kita hentikan coba. Kali pengen ngecek langsung. Nya 32083. Soalnya tapi nanti ada yang harus disetting ke yang tiga. 32019 Terus 16 terus 02 terus 89 Terus? 03 kali 1. namanya Namanya Peri Adi Saputra. Peri Biasanya harus sama ya. Peri Adi Saputra. Oh, PC boleh. pemakaiannya 32 Namanya 32019. Aduh. Woi. iya motornya kepotong Nah, dia ya. ganti deh Cek ganti deh. 320809 nomor kakaknya Nomor nik. nomor diknya Nomor niknya 319.
Atas nama siapa? Siapa nama siapa? Aditya. Karena merdeka. Nah, nanti kalau dari sini terima ya, nanti sesuai dari sana. Sudah, udah betul bisa Pak, udah masuk, udah ya. Nah, passwordnya udah benar ya. Beda juga. Dalam bentuk teks Bisa dilihat aja. Iya. Saya tak ini. Udah di sini. Sah ya. Ayatnya kan nomor sulam. Oh, tas sinyal Pak. Sinyalnya. Berarti ini memang nggak bisa ditulis. Oh, ada sana. Enggak ya, nggak bisa ditulis ya. Apa benar? Usul RT RW desa. Usul apa? Tahu sampai Mau nanti nanya, mau nanya, pengajaran. Cukup itu aja Bu. Keluar ketika sing dihilang ketika langkah. ya tadi kapan itu? dulu. Nah sekarang ya ini sekarang Pak. Oh, masih ke DTKS. Nah ini udah Pak tinggal kirim aja ya. Tinggal kirim aja. Kirim. Ini yang bisnya nggak aktif Pak. Oh gitu. Nah, tadi 101 Nah, data terkirim sudah. bisa. Bisa nanti itu pindah ke sini. Nah, nanti udah pindah ke sini, udah selesai. Selesai, tinggal diketik. 3 RW 4 bisa penulis sama teman Sawangan Baris itu Kabupaten Kuningan. terus kirim Iya. Aditya Ismail Habib. Sip, coba Bila terjadinya. Oh nanti ya jadi TKS. prosesnya kan oh iya dari TKS itu gitu. Ini kan baru itu memastikan bisa dicek kalau sudah di TKS kan bisa rekomendasi kalau begitu. BPN terbaru emang kemarin soalnya BPN terbaru mah apa yang dari TKS ya kan bising biasanya kan dia jadi biasanya kan dapat uang BPN maupun PKKS biasanya sudah termasuk di TKS biasanya tapi yang ada semua emang ada semua tapi otomatis kan kemarin lewat sekolah ngacak di nasionalisme ya kan kemarin lewat sekolah otomatis Kan masuk kereta sana. Ikan. yang masuk ke PT dan yang masuk ke warga itu sudah otomatis sudah masuk ke DTKS makanya DTKS mendingan mau sekarang emang boleh saya kemarin ke bayar Pak
Live loh, lihat di YouTube loh. Disorot. Konten. Jangan lupa di subscribe. Udah mau masuk, udah mau itu pakai lah. Ibadah. Jadi bahan Sudah Pak? Terus Pak, Udah muncul permohonan sampai terkirim, Oh. terverifikasi. masih menunggu sih. menunggu. Abdi ke Rame lumayan. semalam suntuk. Nunggu. Nah itu dia masalahnya. Ya. Ya, Hari kertas sibuk sudah masih kirim ya Pak? Dia baru terkirim. Terkirim. Ya, ya nunggu. Ya, Jalan. sekarang kita lanjut Pak. Kita lanjut. Ini sudah masuk. Tapi kita tunggu ya. Tapi tadi saya lihat yang di belakang semuanya sudah pernah mengirimkan dan sudah pernah dijawab feedback. Ya intinya ini mah hanya untuk mengecek data orang tersebut masuk di TKS atau tidak. Betul Pak. Kalau yang ini, nah, nanti kalau ada di TKS akan ada surat keterangannya. Jadi suratnya nanti bisa di print. Gitu. Betul ya. Kemudian yang selanjutnya masih permohonan surat keterangan miskin lagi yang agak panjang ya, surat keterangan miskin coba ya. Nah, perhatikan ya, kemarin ada kesalahan saya kirim di kantor sana. Sumber data itu yang berhak untuk memberikan sumber data itu kepala desa. Jadi bukan operator. Gitu ya. Kemarin ada yang kirim Pak Ayu kirim kemarin bersama operator. Juga desa. Ya. Jadi di sini nama kepala desa. Kepala desa ya. Jabatan berarti kepala desa. Kalau alamat di sini cukup desanya saja, ya. Gitu. Jadi nama kepala desanya siapa? Sumber sebagai sumber data, jabatannya adalah kepala desa, alamatnya kalau pada Bentar Bentar, kalau Singkup, gitu ya. Kalau Cidahu, gitu. Cukup nama desanya saja. Ada saja ya. Kalau yang sumber data jadi jangan memasukkan nama operator, karena sumber data Tidak terkenal ya. sumber data itu harus kepala desa. Kemudian selanjutnya kita isi identitas pribadi klien. Nah berarti di sini diisi dengan data orang yang sakitnya. Ya, klien itu kan yang sakitnya berarti ya. Itu identitas pribadi klien. Ya, betul ya. Jadi kalau misalnya yang dirawat itu anaknya, berarti ada anaknya. Jadi ini adalah data orang yang sakitnya, gitu ya. Silakan dimasukkan nicknya berapa, namanya siapa, tempat lahirnya, agamanya, jenisnya, pekerjaannya, kemudian penghasilan per bulannya, kemudian alamat juga sama ya, itu diisi lengkap. Dusun, RT, RW, desa, kecamatan. Nah, di situ kan ada itu Pak, ada penghasilan per bulan. Ya. Kalau yang sakitnya anak-anak, nah di situ kan pengisiannya Strip aja. gimana? Hah? Di strip. Strip aja. Ya. Ya, kalau yang tidak ada di strip Pak. Jadi jangan dibiarkan kosong. Kalau kosong nanti malah Error. tidak akan terkirim. Gitu ya. Jadi misalnya di sini yang sakitnya itu anak-anak. Kemudian pekerjaan juga kalau anak-anak kan pasti pelajar garis miring mahasiswa. Gitu ya. Penghasilan per bulannya di strip aja. Ya. Tapi jangan biarkan kosong. Ada strip. Kemudian masih ke bawah ya, selamat saja dikit. Nah, kemudian status perkawinan ya, berarti kalau anak belum kawin, kalau yang udah kawin berarti kawin, kawinnya tercatat atau kawin tidak tercatat. Kan bapak-bapak yang ngurus ya. Iya, betul. Ya. Kemudian tanggungan keluarga. Kalau kepala keluarga berarti dia punya tanggungan. Tapi kalau misalnya anak berarti istri juga. Ya, karena dia tidak punya tanggungan.
Ini kolom untuk identitas klien. Paham ya? Ya. Ini untuk identitas klien. Kemudian yang berikutnya yang di tengah ini identitas suami atau istri klien. Paham ya? Nah, berarti kan kalau yang klien itu anaknya kan berarti tidak punya istri dan tidak punya suami, berarti ini strip semua. Nggak usah diisi, ya. Strip aja semua, strip, gitu, ya. Tapi kalau yang sakitnya itu suaminya, berarti di sini diisi dengan nama Istri. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Kalau di sini istrinya, berarti di sini suaminya. Kalau duda berarti Kalau udah berarti di sini harus. Oh iya. Oh, Karena nanti akan ada keterangan di Duda. status Perkawinan. Ya. Paham? Mati. Kami jomblo ini jomblo kosongnya Pak. Sama. Kan di sini nanti ada. Belum kawin. Ninggung. belum Kevin. Sakit gitu. Berarti kalau klien mah selain dari suami atau istri, berarti yang ininya kosong ya? Ininya kosong. Ya. Kosong aja semua. Di strip bukan dikosongkan ya. Ya. Strip. Strip. Nah, kalau di sini isinya suami, ini harus diisi penghasilan per bulannya berapa, tanggungan keluarganya berapa, ya. Tanggungan Ini itu Pak, diisi, ya. kalau tanggungan itu berarti kalau suami istri anak Iya, ngitungnya. betul. Istri, Berarti anak, dianya ya. tidak terhitung ya Pak, si Siap. suaminya tidak dihitung. Enggak. Tertanggung. Tanggungan diri sendiri. Jumlahnya aja. Ya. Kalau misalnya anaknya 2 sama istrinya 1 berarti 3. Oh istrinya dua. Itu mensorangan. kan istrinya 1 karena ada kemungkinan lain. Iya. Biar ada kemungkinan. Kalau klien itu suaminya, di sana kan istrinya yang Iya. diisi. Nah udah gitu nanti tanggungan keluarganya nggak usah diisi dong. Enggak usah kalau di sini istrinya ya. Tanggungan keluarga Termasuk penghasilan Pak. Termasuk penghasilan. penghasilan kalau suami istrinya punya penghasilan dimasukin. Masukin. Gitu. Suaminya kan misalnya punya toko Mas. istrinya perangkat biasa punya penghasilan. Minimalnya masukin. Iya kan? Punya penghasilan buat Tolak. Betul izin Pak. Wah bete ingat tuh. Gitu. Gitu ya. Berarti kalau yang sakit suaminya Ya, penghasilan per bulannya berarti Bisa Di kosong. suaminya di sini. Oh yang suami berarti ya. Tetap di suaminya. Tapi yang sakit suaminya. nah yang di Nanti ditulis yang penghasilan berapa. Ini ya, jadi ini kalau suami istri. Ya. Nah, kalau di sini kliennya anak, berarti dia kosong. Yang diisi yang ini malah identitas anak. Misalnya ada kakak saya yang masih bujangan. Ya. Nah, berarti kan kakaknya ikut ke orang tuanya. Betul. Nah, berarti di sini. Biaya. Ya, nama ayah atau nama ibu boleh. Kalau ayahnya masih ada ya otomatis di sini masukkan nama ayah. Kalau nggak ada strip semua. Nah kalau kan ada ibunya Putri ya. Nah berarti ya ada ibunya. Ya masukin data ibu. piatu misalnya Kalau yatim piatu kan ada yang menanggung dia neneknya. Nah, jadi lihat di kakak ada. Kan di kakaknya ada. Ya. Nah, nanti di kakak itu yang menjadi kepala keluarganya siapa? Gitu ya. Betul. Kalau ada kejadian dia kakaknya tunggal Pak, yatim piatu tunggal. Oh, tunggal. Ini kosong. Kalau memang seperti itu, ya. Ini paham ya? Di sini berarti yang ini adalah klien. Klien itu bebas, bisa suaminya, bisa istrinya, bisa anaknya. Sekarang kalau klien itu suaminya, berarti yang di tengah diisi dengan nama istrinya. Kalau klien itu istrinya, berarti yang di tengah diisi dengan nama suaminya. Kalau klien itu anaknya, berarti yang di tengah dikosongkan. Gitu ya. Nah, kemudian identitas orang tua ini yang dimasukkan. Gitu ya. Jadi kalau suami di sini istri, di sini nggak usah kosongkan kosongkan semua istri. Gitu ya. Walaupun ibu bapak yang sakitnya
Intinya dalam satu keluarga ya Pak. Betul, dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga nama ayah nenek kita tidak dimasukkan. Jadi kalau yang klien itu suaminya, di sini istrinya, ini kosongkan semua, distrik aja. Ya. Oke, ini yang agak banyak. Paham ya sampai sini? Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut ke bawah Pak. Terus, ya. Nah, kemudian keadaan rumah dan kekayaan. Terus pasti ya. Nah ini satu jenis rumah. Jenis rumah itu ada 3 Pak. 1 permanen, 2 semi permanen, dan 3 tidak permanen. Gitu ya. Kalau ada yang permanen berarti ada tidak permanen. Ya. Silakan ditulis di sini. Tapi kurang lagi sekarang memilih ya. Permanen. Mau di Padabun, mau di Cibuntu, di sekolah rumah pilih. Ya Cibuntu daerah memberinya Pak. Saya milik mata wali. Ya. Semi permanen itu di bawahnya batak, ke atasnya dikit ini bilik. Iya, itu semi permanen. Tapi itu ada juga yang sengaja bikin rumah seperti itu sih, agar tampak artistik. Jadi bukan miskin itu. Ya. Milik mata wali. Miliknya milik hilis bisa. Bisa terbalik bisa. Itu mahal Pak. Iya. Ya. Kemudian yang berikutnya ukuran rumah. Kalau rumah yang ada di SPPT nggak Pak? Ya. Yang ada di SPPT. Boleh yang SPPT boleh. Kalau udah kira-kira juga boleh. Ya. Tapi kira-kira ya mendekati kepada murid. Jadi ulang supaya dapat bantuan di rumahnya besar tapi dikecilkan. Ya. Kalau di SPPT kan Ukuran ada rumah plastik. itu panjang kali lebar. Lebar. Ya. Kan Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Yang ada di SPT ini kan kayak bagus kan Pak. Boleh, yang SPT juga boleh. ada 45 Ya. Tapi kalau tidak ada, ya jangan disuruh Bapak, ini anak SPT anak hadir. Jangan, nggak usah. Karena di sini boleh dengan ukuran panjang kali lebar. Dikira-kira juga boleh. Kata rokok panjangnya sama berapa? Oh paling 3 meter, lebarnya sama berapa? 4 meter aja sekali. Berarti ditulisnya 5 kali 4. Betul 5 kali 4. Ya. Kalau ada di SPPT ya boleh. Tapi kalau SPPT kan berapa meter persegi kan ya? Boleh. Terus ini Bapak, kalau jenis rumah itu kalau permanen itu kira-kira dikabulkan nggak permintaannya? Karena sekarang Pak, dari dinas sosial juga sudah tahu di Kuningan mah Tidak ada. suara teh hanya 0,001% yang memang bilik. Jadi ada kemungkinan itu pertimbangannya ya apa lebih lah. Kesampingkan barang-barang. Kemudian status rumah Pak. Status rumah itu boleh milik sendiri, menumpang di orang tua atau menyewakan. Gitu ya. Di sini misalnya jenis rumah permanen, ukurannya besar, status rumahnya orang kan jadi pertimbangan Pak. Gimana mewah kalau tidak orang gitu. Ya. Jadi status rumah bisa milik sendiri, bisa menumpang dengan orang tua atau Kontrak. Ya. Kemudian perabot rumah tangga itu hanya sederhana dan Mewah. namanya ya. Isinya. Itu ada cukup isinya, sederhana atau mewah. Paling ya semuanya juga sederhana. Sederhana. Nah, kemudian kekayaan yang dimiliki Pak, ini orientasinya ke roda. Oh, Roda dua kendaraan. atau roda empat. Ya, misalnya sepeda motor, boleh kalau dia punya sepeda motor. Karena sekarang mah sepeda motor bukan lagi barang mewah ya. Jadi boleh sepeda motor. Berarti jenisnya ya Pak? Sepeda Jenisnya motor, mobil. Sepeda motor atau mobil. Tapi kalau perabotan rumah tangga mah cukup sederhana dan Sederhana atau tidak atau mewah. Kemudian sekarang kita berkas lampir Pak. Nah ini yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum membuka aplikasi. Ya. Pertama pastikan dulu ada nomor register surat keterangan dirawat. Pernah lihat katanya? Nah.
Ya. Nah, ini Pak, ini surat keterangan dirawat. Ini nanti si pemohon harus bawa ini, karena dia kan di rumah sakit juga nanti diarahkan. Pak, bawa ini buat pinjam cash nama ini, ya. Ini surat keterangan dirawat ini dikeluarkan dari rumah sakit, ya. Hanya sepotong Pak, tapi tergantung rumah sakitnya, ya. Ini dari rumah sakit umum Panglima Kuningan. Ya, ini surat keterangan dirawat. Jadi ketika dirawat itu harus minta surat itu. Betul Pak, betul ya. Jadi biasanya kan sebelum masuk ke rumah sakit itu seperti taruh ya, badekis, jam kesda, nah umum. Nah itu. Jadi nanti juga rumah sakit kalau jam kesda Pak, nah, nanti juga dia akan menyiapkan berkas yang harus dibawa supaya enggak urusin jam kesdanya, gitu ya. Karena kemarin saya dapat WA dari dinas kesehatan, kalau tidak salah Pak, hanya 3 kali 24 jam Pak. Jadi setelah 3 hari dirawat itu, rawat itu nggak bisa dilayani. Ya, betul. Jadi jangan lewat dari 3 hari. Kalau sudah 3 hari itu tidak akan dilayani, akan ditolak, gitu ya. Makanya nanti di jam kesda sekarang ada mulai dirawat kapan. Jadi dari mulai dia masuk dirawat, untuk pengurusan jam kesda tidak boleh lebih dari 3 hari, gitu ya. Jadi mutiara sama yang dirawat, si pasien sudah tenang ada di rumah sakit, yang nunggu ada keluarga yang mengurus jam kesda segera pulang ke desa sambil membawa persyaratan. Itu nanti sosialisasi seperti itu, gitu ya. Harus diedukasi kepada masyarakat. Makanya pada hari Jumat, gitu ya, itu bisa diberikan penjelasan pakai syarat. Dan sebelum khutbah Jumat saya ya. Nah betul itu sebelum khutbah. Nah, silahkan, gitu ya. Kita edukasi. Paling lama Abi kemarin ada di Kecamatan Garawangnya Bu Desa tadi Pak Abi nggak ada melihat saya aku mas. Jadi ini sebaran. Jadi semua ketentuan itu syarat-syarat itu dibikin dalam sebaran, gitu ya, oleh desa, ditempel, gitu ya, di tempat-tempat strategis. Itu kan salah satu sosialisasi. Gitu. Pulang pribadi Pak Daya, Pak nyetak yuk kan gitu, biar ke Jumatan mau disosialisasikan, gitu ya. Kemudian lagi di tempat-tempat strategis juga dipasangkan gitu ya. Ini surat keterangan dirawat seperti ini Pak. Kemudian yang selanjutnya nomor surat, jadi yang dimasukkan nomor surat dirawat Pak, ini. Yang mana Pak? Yang di atas. Ini Pak. Karena di atas tidak ada nomor. Yang ada nomor ini register nih. Bagusnya mau dipoto ya. Ya oke, nanti saya foto kirim ke Pak. Yes. Bisa sini, Pak? Foto sekali. Nih. Jadi tahu mana yang harus dimasukkan? Sini. Nah, ini pada mensepotong sih. Barang-barangnya jadi nggak gawe kan ya. Ini nomor registrasinya nanti tinggal diberikan. Tapi ini ya diketik Pak surat keterangan biar kelihatan semua. Nomor yang harus dimasukkan. Nah, nomornya tinggal dibuledan Pak. Diedit dulu. Nah, sip. Jadi bisa eta. Oh iya. Nah, kirim lagi. Pak. Nomor Nomor registernya adalah yang ini. harus dimasukkan. Di mana? Ya. Oke. Anu digunakan ya. Oh iya. Kan nomor Dan BPJS. nomor register dari rumah sakit yang diisi adalah, mungkin tulisannya kecil, maka operator harus memperhatikan sekali. Oke, siap. Sip. Asup YouTube Ya. Bagus kreatif. Gawat kemarin sip. Di rumah sakit kurang aja. Ini badan foto deh pakai stand nih, rujukan dari puskesmas. Nah, kalau yang rujukan dari puskesmas mah nomornya ada di atas Pak sama. Tapi yang punten Pak. Boleh. Yang ini. Ya betul. Oke, Itu. siap. Nah, ya. Boleh Pak, saya dipayung Pak. Waduh di tolong foto Pak. Betul. Nah, itu surat rujukan dari puskesmas.
Itu mah nomornya ada di atas, gampang. Kemudian yang ketiga nomor surat keterangan kedokteran tentang sebab kematian. Kalau si pasiennya meninggal Pak, kalau tidak meninggal mah di strip aja. Nah ini Pak, surat keterangan sebab kematian. Nih, nomornya ada di atas ya kalau ini. Nomornya yang ini berarti ya. Ya, Itu apa itu Pak? surat keterangan kematian dari rumah sakit atau dokter. Kalau mati gitu Kalau meninggal, kalau tidak meninggal di strip saja, gitu ya. Oke. Nah, berarti ini mah dikeluarkan dari rumah sakit, dari dokter. Ini nomornya. Ya, betul. Jadi nanti ini semua dibawa, gitu ya, dibawa. Kan lumayan, Pak. Ya. Bisa itu teh pom teh itu harus sudah di. Sudah ya, kalau tidak ada pom ini kan Bapak Ibu nggak akan bisa ngisi nomor ini. Jadi Pak, posisinya itu pasien ke rumah sakit dulu, Ke rumah udah ke sakit kita dulu. dulu kan? Iya betul. Berarti setelah dari rumah sakit keluarga baru ke Baru desa. ya, Berarti bilang baik jam kesda kadi tunanya Pak. betul. Biar nanti kan ada persyaratan yang harus diurusin, nanti surat keterangan dirawat dikasih, baru ke desa, baru kita input data dengan data-data yang ada. Betul Pak, seperti itu. Kadang kan orang kan nguber ka desa heula sementara dari sana belum diurus. Diurus, nah, jadi nanti diedukasi sok diurus di lapangan di rumah sakit karena kita tidak bisa melayani kalau perlengkapannya belum siap. Gitu. Kita juga memang harus. Berarti di sini hanya cukup nomornya saja ya Pak? Nomornya saja. Dari foto ininya. Nggak usah foto kalau yang ini ya. Nanti yang ada di foto mah di jam saja. Ya kan nanti bisa dijawab sama dengan orang yang nunggunya gitu. Betul. Iya. Nah, betul. Kenapa? Karena ini tetap nanti akan dibawa lagi ke persyaratan kalau mau mencairkan atau mau keluar dari rumah sakit. Bendelan mah tetap dibawa Pak. Makanya tetap harus diberi. Gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya nomor kartu keluarga. Itu sudah jelas ya. Kemudian nama rumah sakit rujukan. Nah, kemudian yang ini Pak ada yang kurang. Ini nanti akan dimasukkan nomor surat keterangan miskin dari desa. Oh, tetap pakai berarti. Iya, tetap pakai. Jadi sebelumnya harus surat keterangan dari desa mengetahui camat. Ya, ini seperti ini Pak, ada contohnya. Apa ya Tom? Di desa kayak ya? Ada itu Pak. Nah, nih Pak, surat keterangan miskin yang ini kayak gini. Nah, foto. Oh, itu mah dari desa. Masing-masing mau. Foto. Biar komplit. Jadi betul. Itu harus mengetahui camat Pak. Nanti dimasukin nomor register kecamatannya. Gitu ya. Ini Di Silandak juga ada ya Pak ya? ada di Silandak ada kan surat keterangan miskin yang sudah diketahui oleh kepala desa. Ada kecamatan. Pakai itu aja saja. Yang sudah silandak, Yang sudah Silandak, yang belum nanti nanti masih si mau. Kalau yang belum diseluduk. Insya Allah tahun sekarang sudah ada pemerintah Iya. katanya yang pakai semua. Pasawan juga udah ini kan. Udah siap ya Pak. Oke, siap. Nah kalau semuanya sudah, Pak tinggal kirim, ya. Tinggal berkasnya dikirim semua. Nah, klik kirim. Sudah Pak, sampai sini untuk surat keterangan miskin. Oke ya, itu persyaratannya banyak. Silakan nanti di. Oh, dicoba Pak, coba. Atau dikirim. Coba, Pak Rudi kakaknya bawa kakak. Enggak cukup kakak yuk, mah kudu aya di rumah sakit heula. Sana geuringna. Kapuskes heula. Pakai mobil, bukan itu diantar. Jadi pemerintahnya juga di darat tuh ada mulai rawat lah. Oh, tuh ya. Harus dirawat dulu kan. Mesin badai. Yang modelan kartu KIP BG kan kudu aya surat rekomendasi itu ya Pak. Betul. Ya. Yang hanya bisa di sini banyak bisa itu surat hanya yang mengetahui DTKS doang. Betul. PBI tetap hanya rekomendasi saja. Tapi tanpa rekomendasi BPJS juga tidak akan bisa. Gitu ya. Sudah yang ini bisa dipahami ya? Bisa. Ibu-ibu Yang yang masalah dulu silakan. Yang surat keterangan miskin. Lanjut Pak, Tara. Gak ada? Oke, boleh. ngatain teh yang SKTM dia, bukan lanjut maksudnya. Boleh nanti kalau udah lanjut, udah di kok Bapak tadi masih KTM yang lima. Ini loh Pak, Ya. buat SKTM Hmm. kan ada kasus gini,
orang berada, Betul. tapi Minta maksudnya solusi. buat persyaratan kemana gitu. Memang harus ada dari dinas sosial. Enggak juga sih. Oh, kalau Maksudnya enggak ya nggak usah, Pak. dari sini apa beda lagi? Beda lagi kalau itu Bapak. Kalau tidak ke dinas sosial mah yang adanya yang paling di Silandak itu Berarti ini mah khusus ke dinas sosial aja. Sosial. Ya betul. Dan ini ditujukannya kebanyakan untuk ke rumah sakit, ya, supaya bisa mendapatkan fasilitas jamkes. Dari desa cukup berarti. Ya betul. Yang sering soalnya yang beasiswa Pak kuliah gitu. Biasanya orang-orang mampu juga bikin Nah, SNM. kalau Iya. yang kuliah mah ada di sini. Iya, KIP Ya, betul ya. KIP berarti Tapi miskin kan? itu pun KIP miskin. di dinas sosialnya akan dicek di DTKS. Ada nggak gitu? Betul, ya. Kalau tidak ada di DTKS tidak akan ya. Tetap, ya. Jadi DTKS itu sebagai sumber Acuan. ya betul sumber yang besar utama, gitu ya. Kecuali kalau yang mau bercerai mah itu mah nggak di DTKS. Oh ya. Yang mau bercerai. keringanan mah itu ada. Barangkali ada yang mau. Gitu. berarti kan bebas itu mah ya. Bebas. aja. Gini sih sini. Proyek. Jika ada muslim muda ya. Wah, benar-benar. Nah, untuk keringanan itu berapa besar Pak? Keringanan biaya. Itu mah nggak tahu berapa besarnya sih. Udah PA berarti ya. PA itu mah ya. Soalnya kan gini kalau kecamatan Pasawan itu gratis. Sudah saya udah Full. Udah gratis bertuah. Ada pengalaman sendiri. bikin surat keterangan itu tuh Gratis. itu gratis Pak. Wah, Pakai SKTM Pakai STM. gratis. Gratis. Sebulan 4 Yang buat mau cerai, yang mau cerai ya, yang mau Nah, cerai. tinggal bayar pakai sana wemernya kan itu kan ya. Eta mah tetap. Biasa ongkos berapa kali. Betul gitu betul ya. Ulah dihilangkan eta. Udah gratis kan jadi gratis pisan ke orang nah. nah ini Pak. Soalnya kalau untuk pada bunga itu sudah jelas zonanya zona jauh dari pengadilan agama. Pasti biayanya paling mahal. itu luar provinsi Pak, ada Bengar Pak. Oh pernah Ada Bengar tuh termasuk luar provinsi Pak. Oh iya. Betul. Perbedaan Tapi para peraturan. teman Pak gratis Pak. Pakai sana katanya gratis. Oh, Asal jangan dari sini. biar parah. Oke, itu sudah. Nah, itu sudah. Boleh, tapi kalau ada yang lewat mau diri lagi boleh. Kemudian form selanjutnya surat. Nah ini yang rekomendasi ke pengadilan agama. Nah, so. Form permohonan rekomendasi keringanan biaya pengadilan agama. Kalau di sini mah kan keringanan, tapi dalam kenyataannya bisa gratis katanya yang sudah pernah gitu ya. Jadi kalau ada warga miskin yang terpaksa harus bercerai, gitu ya, itu bisa dimintakan keringanan biaya. Surat permohonannya ke dinas sosial lewat aplikasi Sinyal. Ulah diumumkan. Bat- Rahasia eta mah. berarti kalau ini mah tidak termasuk tidak Tidak apa? ada ke DTKS. Ah, iya. Ya. Jadi daerah pengecekan ke DTKS. Bebas menang serah, menang bebas. Umum bro. Ini sana Pak ada surat keterangan desa ya. Pertama, Bapak Ibu semuanya yang harus dilampirkan adalah nomor induk, nomor PIK ya, nomor induk kependudukan. Kemudian namanya siapa, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian pekerjaan, alamat sama ya, tulis lengkap, dusun, RT, RW, desa, kecamatan. Kemudian nomor kakak, ketuanya saya ada apa sekalian? Pakai saya lihat bawah ini. Oh sudah ya. Kemudian nomor kakak, nah ini nomor surat keterangan miskin dari desa. Dibikin dulu itu ya. Ini dulu. Dan nomor rekomendasi dari kecamatan. Jadi Yang mengetahui. surat keterangan miskinnya bukan di tangan Papua aja, tapi juga harus oleh Pak Camat. Ya gitu. Nanti yang di Silandak sudah lengkap Pak. Jadi sudah ada tulisan kecamatannya, gitu ya. Nah itu silakan. Kalau sudah pilih. Nah nanti tinggal nunggu jawaban dari dinas sosial. Ya. Jadi intinya mah tetap iya teh nu dipersiapkan teh SKTM lah lah. SKTM lah dari Kalau desa. kita bisa proses ini ya Pak. Betul Pak. Berarti ayah apa kolom nomor itu ada dua ya Pak, kolom dari nomor dari desa dan Betul, betul Pak. Yang dari kecamatan. Jadi kalau mengetahui camat Pak, nanti di bawahnya itu ada nomor registrasinya. Iya. Itu yang dimasukkan yang di bawah mengetahui camatnya. korban yang di atas itu. Nah kalau yang Itu di atas kan desa. desa. Ini desa, yang di camat mah yang di bawahnya. Nah itu Pak.
Jadi nanti dilihat, oh ini yang di atas membuat nomor dari desa, yang di sini nomor buat di kecamatannya. Gitu. Nah, langsung paham ya Ibunya? Paham ya? Artik sih ya. Paham, langsung paham. Gimana? Ya Pak Siwiru. Kayak kan sih? Dan semuanya harus masuk DTKS atau enggak? Yang mana? Oh yang ini. Kalau yang ini Pak, yang saya tahu ini Pak, yang saya intip-intip ya, karena sama kan nggak lihat sampai ke DTKS. Yang saya intip-intip ini tidak melihat dulu ke DTKS, gitu ya. Yang penting persyaratannya ada surat keterangan miskin dari desa, gitu ya. Yang tadi, Kan dari desa yang ini. yang tadi aplikasi Pak. Ya. Bukannya surat keterangan miskinnya bukan yang dari Dinsos yang tadi bukan. Bukan yang tadi dibahas surat keterangan itu harus merupakan DTKS atau enggak? Oh enggak, kalau surat keterangan miskin enggak. Itu. Jadi begini Pak, surat keterangan miskin dari Dinsos itu syarat utama untuk membuat Jamkesda. Jamkesda itu diperuntukkan buat warga miskin tapi belum di-cover di DTKS. Gitu. Kalau yang sudah di-cover di DTKS mah nggak usah pakai Jamkesda karena dia punya kartu KIS. Itu mah sudah otomatis kan gitu ya. Semuanya ditanggung oleh BPJS. Tapi yang ini orang yang miskin Pak, tapi belum di-cover. Mungkin karena satu hal gitu ya. Mungkin baru diajukan tapi pengajuannya belum dikabulkan. Nah itu bisa menggunakan fasilitas Jamkesda. Itu gitu ya. Jadi itu mah tidak non DTKS memang. Kalau Jamkesda sama surat keterangan miskin, gitu ya. Karena kalau mau Jamkesda harus ada surat keterangan miskin dulu dari dinas sosial. Berarti Ya. isinya sekarang berarti ini kan jadi syarat Pak untuk pengadilan agama. Dulu mah kan saya waktu ngurus ke PH itu tidak ada rekomendasi dari dinas sosial Pak. Dulu saya sering pakai STM tuh Pak. Jadi posisinya tidak ada rekomendasi dari dinas sosial. Jadi Kita dari bikin desa STM aja dari desa, terus rekomendasi ke camat, terus ke pos kuningan, stempel, materai, terus kita datang aja ke pengadilan agama langsung di respon Pak. Yang berarti sekarang kan harus ada ini. Oh berarti sekarang nggak ada dulu ya? Ya, berarti ini juga perkembangan dari pengadilan agama supaya ada surat keterangan rekomendasi dari dinas sosial. Ya. Seperti itu Pak. Ya. Makanya dibikin itu berarti karena ada promosi. Sudah ada kerjasama mungkin Sudah ada ya. Ya. Boleh bagus. Ya apalagi silakan. Nggak ada lagi. Oke. Pak, lanjut sekarang ke permohonan yang lain. Permohonan berikutnya rekomendasi KIP. Nah, ini kartu Indonesia Pintar. Nah, kalau ini mah berdasarkan DTKS, gitu ya. Nah, ini ajukan linknya, nama anaknya siapa, kemudian tempat tanggal lahir anaknya, jenis kelamin anaknya, pekerjaan anaknya udah jelas, pelajar atau mahasiswa, alamat juga ditulis lengkap ya, dusun, RT, RW, desa, kecamatan. Kemudian ini penerima surat, ini yang suka banyak ditanya di situ. Penerima surat. Penerima surat Pak, ini berarti, nah kalau perguruan tinggi misalnya tinggal rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kalau sekolah misalnya yang ada biaya sekolah itu mana? Tingkat SLTA ya. Nah, misalnya kepala SMA Negeri 1 Padirancan, gitu ya. Jadi penerima surat itu adalah nama sekolah atau perguruan tinggi yang kita maksud. Ya, kalau misalnya Uniku ya dengan rektor Universitas Muhammadiyah. Kalau Unisa berarti rektor Unisa, gitu ya. Kalau kepala sekolah ya kepala sekolah SMA negeri mana atau SMA SMK mana ini Bakti apa? Budi Bakti. Nah, gitu ya, boleh. Jadi ini adalah nama ininya Instansi. sekolahnya, instansinya. Karena yang mengajukan KIP itu sebenarnya sekolah Pak, lewat aplikasi Dapodik itu, ya. Jadi di sekolah
itu punya aplikasi Dapodik dan yang lainnya juga, tapi itu pun tidak setiap saat. Ada masa-masa boleh mengajukan KIP, gitu ya. Jadi tidak setiap saat. Makanya kalau pengajuan kapan aja sih. Tapi nanti pengajuan dari sekolah ke Kementerian Pendidikannya, nah itu ada masanya. Gitu ya, ada masa pendaftaran, baru dikirim. Gitu Pak. Kemudian ini nomor surat keterangan miskin dari desa dan surat keterangan rekomendasi dari kecamatan. Jadi surat keterangan miskinnya harus ditandatangani juga oleh kecamatan. Jadi ya, untuk KIP. Kalau sudah semua baru dikirim. Silakan kirim dan itu untuk mendapatkan tanggapan dari dinas sosial. Ya. Ini KIP. Boleh silakan. Ada yang menanyakan KIP dulu? Ada Pak. Apa? Nah, yang kemarin mengajukan KIP yang kepada Bengar, Ya, betul. tindak lanjutnya itu untuk kena narasinya Pak. Iya, kakek ada kartu apa enggak? Tindak lanjut Pak ke depannya. Nah, Ya itu diberikan dulu kepada ke UMC-nya, ke Universitas Muhammadiyahnya. Nah nanti dari UMC yang akan mengajukan ke kementerian lewat aplikasi yang ada di UMC. Kalau di SMA, SMP, SD mah namanya Dapodik. Tapi kalau perguruan tinggi nggak tahu namanya. Iya betul. SMA-nya itu ada. Sekolah masing-masing Pak. Gitu. Jadi nanti itu tinggal dibawa ke sekolah atau perguruan tinggi yang dimaksud. Ya. Nah nanti yang mencetaknya kan itu diajukan dulu ke Kementerian Pendidikan. Nanti dari sana baru ada feedbacknya. Kalau diterima berarti nanti akan dikirimkan dan juga akan dikirimkan dengan kartu-kartu. Berarti ke Ya, perguruan tingginya, ke perguruan tinggi bukan yang ke desa. Kita bisa Ya. menjadi penjelasan seperti itu. Betul, seperti itu aja, gitu ya. Dan nanti dicetak di desa, matikan fasilitas. Ya. Gitu Pak. Jadi itu tinggal dibawa dari sekolah yang dituju atau perguruan tinggi yang dituju. Pekerjaan kita mah cukup sampai di situ. Ya. anu jadi bingung orang selaku operator. Contohnya anak SMP. Ya, SMP kan banyak nu berbondong-bondong ke desa minta KIP karena dari sekolah diarahkan ke desa. Sementara patokannya ini kan tetap DTKS ya. Nah, ketika ada warga kita yang tidak termasuk anaknya gitu ya, tidak termasuk di DTKS kan kayak ada orang lagi kan itu diberian disangka pilih kasihnya. Tapi ternyata orang itu emang mampu kan. Hah? Iya, ada yang mampu juga yang jadinya nggak. Kan yang datang kan tidak semua yang miskin kan ya, karena diarahkan ke desa jadi datang ke desa. Nah, termasuk Betul Pak, itu betul terjadi Nah, itu. jadi kan ya kita harus menjelaskan sama anak tersebut atau orang tua tersebut bahwa yang berhak untuk mendapatkan KIP itu orang yang sudah terdata di DTKS gitu. Dengan kriteria ya tadi tidak mampu gitu. Kalau yang mampu berarti mohon maaf gitu. Nah, yang jadi kendala nanti kan pasti seperti itu. Terdaftar di DTKS, pasti naroskeun kumaha carana bisa masuk ke DTKS gitu kan. Gitu kan nanti bertambah panjang kan urusannya sama kita gitu. Kalau gitu kan kita bisa lihat orang tersebut mampu atau tidak. Kalau emang mampu ya wayahnya dirinya orang argumen gitu. Iya betul. Ya, nah kalau yang mampu mah tidak bisa. Ini untuk yang tidak mampu. Karena Jadi, kemarin ada di edukasi ya Pak. kemarin langsung Ya. semenjak ada di Pada Bengar 2 hari atau 3 hari ke belakang ada yang nelpon menanyakan Pak bisa bikin KIP enggak di desa. Nah ini orang kan berarti nggak paham. Iya, betul. Akhirnya kan saya jelaskan bahwa itu untuk orang-orang yang sudah terdata. Kebetulan dia juga orang yang mampu, punya mobil, rumahnya bagus. Jadi punten saudara teh tidak semua tidak bisa dilayani. Kumaha? Nah, kalau sebenarnya kalau yang mampu Pak, ada fasilitas namanya bidik misi. Bidik misi itu bisa buat yang mampu tapi punya prestasi. Minimal dari kelas 1 sampai kelas 3 ranking tidak lebih dari 10.
Kalau rankingnya kelas 1 sampai kelas 3 antara 1 sampai 10 itu kemungkinan lolos, itu kan penjaringan Pak. Gitu. Itu bisa kemungkinan lolos tingkat kabupaten. Nah, nanti masuk ke tingkat provinsi gitu Pak. Nah, nanti kan dituju juga perguruan tinggi mana yang diinginkan untuk mendapatkan fasilitas bidik misinya gitu ya. Nah, misalnya di Unpad, nanti di Unpad juga diseleksi lagi. Gitu. Dia prestasinya apa? Apa prestasi? Misalnya ada yang dari atlet, saya boleh Pak. Walaupun mampu itu bisa diajukan. Tapi lewat jalur prestasi berarti, bukan jalur kemiskinan. Nah, kalau yang kemiskinan Pak selain KIP itu bidik misi juga bisa. Tapi memang dia harus berprestasi gitu ya. Boleh gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada anak pinter, dia warga biasa-biasa saja, tidak punya KIP, tidak ada di DTKS, anak-anak pun bidik misi. Dan bidik misi pun itu sekolah Pak yang melakukan, bukan desa. Itu jadi itu kewajiban sekolah. Gitu. Jadi kan dia sepupuh tugas masing-masing, nah gitu ya. Ini tugas sekolah untuk mengurusi masalah pendidikan, mau dia dapat beasiswa, mau apa gitu ya, mau lewat bidik misi, mau lewat KIP, mau lewat apa ya. Makanya sekolah juga harus pintar. Jangan semuanya tunjukin ke desa. Iya, selama ini kan gitu Pak. Jadi di SMP aja contohnya di Padabongar, ternyata setelah komunikasi dengan yang di SMP-nya, ya diarahkannya ya ke desa karena kewenangan desa gitu. Jadi juga nggak mau ribet gitu kan. Nah, nanti paling Pak kita minta ke kepala dinas Ya, ya. ya untuk bisa mengedukasi kepala-kepala sekolah. Jangan sampai mengarahkan anak-anak sekolah datang ke desa untuk dapat fasilitas Ya. KIP. Justru harus diedukasi KIP itu hanya untuk keluarga miskin. Harusnya kan seperti itu. Nah, seperti itu. Betul Pak, saya juga pernah tanya waktu itu diarahkan katakan dari yang sekolahnya pesantren desa Pak. Kebetulan yang yang mengajukannya itu anaknya itu dari masih dulur lagi Pak, dulur nanon ya hakimnya. Oh, jaksa, Sana kita nanti Pengacara. 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 Oh, pengacara. Nah, ketika ya Layar. ketika Oh, iya. bisa menang eta henteu Pak seolah bahasa lagi Pak. Ari nu aya duitan cenah nikah di uruskeun. Salah kenapa mau orang? Suruh kapan is? Suruh kapan is? Nah, rencana itu maksudnya supaya kalau sekolah itu jangan mengarahkan datang ke desa. Betul, Sehingga Pak mau bikin KIP apa syaratnya? Saya mau bikin KIP seolah desa itu langsung mengeluarkan nih kartunya. Terus kemarin juga ada Pak, kalau dikatakan mampu dia orang mampu. Kebetulan hari ini hari terakhir harus ada surat miskin. Sementara katanya dicek dulu dari DTKS sudah nggak masuk Pak. Tidak Nah, ada. pokoknya hari ini harus ada surat itu DTKS. seolah itu Pak maksanya. Ya sudah nggak bisa maksa-maksa. Operator yang tetap kuat. Iya betul. Ya nggak bisa maksa-maksa karena kan bukan hanya kita aja, bukan hanya desa, kan gitu ada sistem kan gitu ya. Yaitu memang perjuangan bapak-bapak ibu-ibunya. Terus Pak ini kalau misalkan surat rekomendasi sudah keluar berarti tinggal dibawa ke dinas pendidikan atau gimana? Bukan di sekolahnya. Oh, sekolah. Ke sekolah. Makanya kan di situ penerima surat itu adalah anak sekolah. Kalau misalnya SMA Negeri 1 Mangirancang ya berarti kasihkan ke SMA. Atau SMA Negeri 1 Pasamahan ya ke SMA Negeri 1. Oh nanti yang nyetak kartu nanti urusan sekolah. Urusan sekolah Pak itu, nanti kan dia akan memproma. Orang baru waktu dia Pak itu. Tadi. Oke. Nah, jadi mungkin bisa aja kami mah diberi wewenangnya hanya untuk mengeluarkan surat ini. Sampai di sini. Itu selanjutnya ada di pihak lain. Silakan konsultasi lagi ke sekolah. Nah, itu Pak, ketika ada orang bertanya, ada warga Pak. Kan kalau tadi sebelum pengisian form harus ada persyaratan yang menurut rumah sakit ya. Harus ada surat miskin Iya, harus betul. ada rumah sakit. Nah, ketika Pak bikin surat bikin itu apa persyaratannya apa aja? Itu cukup kakak dan KTK aja. Pak. Kalau kita kan ini udah ya itu tapi orang tersebut ada di DTKS. TKS lah penting. DTKS. Oh kakak aja, kan nggak ada nik nama tuh Pak. Cara mengeceknya tadi ya Pak berarti Yang ya. tadi yang DTKS itu. Yang tadi. Ya betul. Kalau terdaftar berarti bisa Tidak ada. dilanjutkan dengan Betul. pengajuan. Bisa begini Pak, kalau misalnya minta KIP,
Ya, berarti pertama ajukan aja dulu ya pengecekan di DTKS, orang itu terdaftar di DTKS. Kalau surat itu keluar, gitu ya, nah berarti bisa dilanjutkan ke KIP, gitu ya. Nah jadi nanti yang dikasihkan buat surat keterangan terdaftar di DTKS sama surat rekomendasi buat KIP-nya. Nah begini Pak, kalau maksa begini, orang itu seolah-olah mau, dia itu maksa. Kalau hari ini terjadi ya tadi Pak. Betul, Ketika saya masukkan kan menolak seolah karena dia mampu. Nah dia itu seolah tetap bikin surat dari desa dengan alasan DTKS sedang seolah-olah lagi proses itu dikirimkan. Padahal materi masuk. Nah itu gimana Pak? Pertama kepintahan Kan begini, Pak. untuk menutupi. Kalau misalnya Bisa. yang maksa, misalnya diajukan nanti juga tertolak Pak, ya. Iya. Misalnya Kan kan prosedurnya nggak. kita udah berusaha nih ngejelasin. Kalau tidak termasuk di DTKS berarti kan nggak bisa. Betul. Tapi orangnya maksa, kita input, misalnya mah ya. Nanti juga tertolak kan Pak? Iya ditolak. Nah, kapan mungkin Pak ya? Nah nanti penolakannya Pak ditinggalkan Pak itu ditolak karena Tertolak. alasannya tidak termasuk atau tidak terdaftar di DTKS. Asuhan ke DTKS. Pak Kuwu, gini, Pak Kuwu, kebijakan Pak Kuwu Desa Rusungan Cidahu Pak untuk pendidikan dan kesehatan, walaupun kelihatannya dia kelihatannya mampu, udah masukkan aja ke DTKS katanya gitu Pak. Tapi kan Iya, diajukan didaftarkan. Memang ada trik, saya juga pernah seperti itu. Waktu itu belum ada Sinyaman, waktu itu kan ada six offline. Jadi kita memang masukkan, cuman kita kasih keterangan loh ini hanya didaftarkan. Hasil tidaknya kami tidak ada kewenangan. Terus dia minta keterangan saja sudah terdaftar ya. Itu mah hanya untuk istilahnya non mepende manehna supaya teu ieu. Ya udah, sudah Dibikin, keterangan dibikin didaftar. dulu. Itu mah Hanya dibutuhkan dari desa itu Pak ya. aturan baik gitu. Dari desa gitu ya. Dan Ya kita udah, kalau tidak gitu tidak mah. menjanjikan apa-apa. Itu mah teknis, silakan aja gitu. Jadi kemarin yang sering digembur-gemburkan oleh Pak Kadis bahwa untuk pengajuan daftar orang miskin yang baru itu prosedurnya kan sekarang mah harus kemarin pada benar gitu ya. Pertama musyawarah desa, musyawarah dusun. Desus. Ya, dari Musdes, kemudian Musdes khusus lah gitu, yang hadirnya juga banyak kan, harus hadirnya juga tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kan gitu selain RT, RW dan lain sebagainya, babi bisa juga diikutkan, babi aktifas juga diikutkan, dan itu semuanya itu harus menandatangani. Tanggung jawab bersama ya. Tanggung jawab bersama. Nah itu mungkin nanti yang bisa diterangkan kepada masyarakat. Jadi menurut peraturan sekarang bahwa untuk mengusulkan peserta DTKS yang baru itu harus melewati musyawarah desa. Tidak serta merta lah. Tidak serta merta. Proses. Nah musyawarah desanya yaitu nanti akan dilaksanakan kapan, gitu ya. Kumaha Pak Gesra. Tapi perasaan Pak tadi memaksakan yang Pak ya. Jaminan So keluar keluar udah keluar Terus enggak apa-apa. Jadi jaminan maksa tadi tuh Pak. Jadi perasaan. Soalnya di desa Tetes Mentok, jadi buka Google. Google. Googling. Ternyata ada Pak di Pak Google begini Pak. Berikut cara daftar DTKS online dengan mudah dan praktis. Jadi dia itu seolah mendaftarkan sendiri Pak. Bisa gitu Kak. Katanya bisa katanya. Ya udah kalau gitu masih silakan. Kalau memang dia bisa ini sendiri, ya silakan. Itu malah kita lebih Leluasa, ya. lebih leluasa. Kalau misalnya kami tidak merasa mendaftarkan. Kalau misalnya nanti ada internet, Ada link salah mereka atau visi. daftar sendiri. Iya. Pencurian data kan Banyak kan gitu. gitu. Tapi memang Hati-hati. memang bisa ada Pak gitu. Enggak ada. Ada Pak. Itu kayak phishing Pak. Kalau memang ada pasti tetap harus temukan dari desa pasti ada. Iya. Kalau dari desa kan pasti ada. Caranya gampang, tapi gimana? Berikut cara daftar DTKS online dengan cara mudah dan praktis. Kucing gitu Pak. Bisa nggak Pak? Coba ya dina eta tawa, nah eta ya itu. Oke, mau dikirim
Ya, oke lah. Nanti dilanjutkan itu Ya, Pak. Boleh. lanjut. Ya. Jadi ya itulah dinamika ya Pak. Dinamika. Tapi kalau menurut saya Pak untuk masuk ke DTKS itu tidak bisa orang. Ya kalau gitu mah Jadi soal hampir semua orang bisa DTKS. Iya, kita nggak ada gunanya di operator sih. Ada mungkin ada di Google sebentar pas dibuka linknya itu enggak ada. Itu phishing Pak nanti Pak, link link Iya, doang. itu link hoax. Iya, link ngambil data ya Pak. Mending kalau link hoax nggak bisa masuk Pak. Tiba-tiba masuk tapi Anda harus bayar sekian. Gitu ya. Nah, ini harus ada. Iya, hati-hati memang. Ya betul. Ya oke ini untuk KIP ya. KIP seperti itu. Jadi nanti acuannya KIP juga sama di DTKS ya. Cuma persyaratan untuk membuat rekomendasinya kayak ini. Dan menurut saya Pak, selain ini, apakah juga cek DTKS kalau orang tersebut memang ada di DTKS. Jadi lebih komplit, gitu ya. Nanti pihak sekolah ataupun pihak perguruan tinggi punya dasar yang lebih kuat. Oh ya, cek DTKS ada, kemudian rekomendasi dari sosial juga ada, gitu ya. Cuman kita tuh belum tahu ya untuk keseluruhan warga desa kita yang masuk ke DTKS gitu. Oh, Yang semua masuk ke DTKS misalnya pada benar untuk ngeceknya gimana gitu. Semuanya tuh biar istilahnya kan tahu selain Itu ya. dengan cara yang ini tuh. si Kenji online nggak? Kan kena sik enji na ieu na. Paling di kalau yang online Pak. Oh yang offline ya, yang offline kan sudah nggak ada katanya ya. Maksudnya Datanya masih ada sih. Oh masih offline. Kalau di apa namanya, kalau di online kita harus kontak ke pusat. Gitu. Oh iya betul. Tuh, berarti itu kena kita belum bisa. Tapi saya pernah bisa dicetak online? di offline tapi Oh, di data di offline. offline. Kalau di offline iya. Jadi kita dicetak lah Ya pokoknya. prediksinya dicetak di ini, Nanti di offline. bisa dicetak di fotokopi. Tapi memang banyak. Iya. Hah? Kudu akan masuk kayak tapi data di SIK offline masih ada sebetulnya. Kita juga masih ada. Masih bisa, Masih gitu ya? Oh, iya. cuma dilihat aja, tapi nggak bisa ditambahkan, nggak bisa. Kalau yang dulu pernah, kalau nggak salah Pak Ima yang pelan ini katanya nanti dikasih akun desa buat si Kenji juga udah belum? Yang online. Yang online bisa. itu. Heeh. Tapi nggak bisa ngecek itu. Enggak, hanya usulan-usulan Oh, dan hanya data. usulan saja. Oh iya iya, dikira saya bisa ngecek juga. Berarti belum bisa ngecek ya maksudnya. Secara keseluruhan mah. Betul. Tapi kalau satu-satu bisa satu Oh, nama berarti siapa hanya gitu. ya satu orang misalnya dikasih dia Iya. masuk atau tidak gitu ya. Ya oke ya. Bisa Pak Agus Itu nanti kita fasilitasi inikan. untuk data DTKS per desa tadi. Oh iya. Kan itu programnya sudah saya kasih ya. Programnya sudah saya kasih kan. Jangan. Iya. Nah, Yang sapa warga itu Pak, otomatis kan usulan sapa dari warga. tanggal 16 sampai tanggal 25 itu kan pengusulan di apa namanya di SIK online, gitu kan? Nah nanti berita acara dan Atau sebagainya iya, itu itu bisa. berdasarkan, nah, berita acaranya Itu kebetulan mau ada SIK SIK online. Ke iya sih, ke maintenance ke putih saya bukan. Oh itu. Oh itu nanti saya harus konfirmasi dulu ya. Iya, heeh. Oke. Oh iya. Iya. Soalnya Pasti ribuan. iya, Ya, ya, iya, ya. iya. Nah, ada yang JKN-nya ya, gitu. Antara dengan Jaminan Kesehatan Nasional itu KBI JKN ya. Jadi itu memang desa harus ada gitu. Untuk arsip di desa. Masuk di desa. Karena memang dulu pernah ada harus kecamatan yang mengajukan, Ya. tidak bisa desa langsung ke dinsos katanya. Harus difasilitasi operator ini. Oke, nanti saya fasilitasi. Oh iya siap. Sekarang mau konsentrasikan dulu ini. Siap. Nyaman dulu. Terutama Cidahu dan Cidahu. Ayo, sekian
Sejauh masuk Sudah masuk. potensi Nah, bahaya. ini sebentar Pak. Ya, boleh. Begini, saya ini masukkan saja ke para operator jasa kecamatan masalahnya tidak barang tentu ketika ada permintaan dari masyarakat itu kan selalu operator itu ada. Setidaknya minimal para operator itu tahu ya, dan tolong dilatih supaya tidak terpaku pada operator. Itu kerahasiaan itu hanya orang pemerintahan saja. Karena ini berkaitan dengan data. Ya, betul. Data yang umumnya. Walaupun ya Saudara ikut. ya, coba gitu ya. Coba yang minimalnya kalau umum lah yang memang selalu berinteraksi dengan permintaan dari masyarakat surat penjualan. Salah satunya ya itu operator maksud operator minimalnya kaum umum yang ada di desa. Karena apa? Kaum umum itu sudah bantu memfasilitasi masyarakatnya untuk surat menyurat itu saja. Ya bisa dimaksimalkan lagi kalau memang perangkat desa harus bisa semua gitu. Jadi tidak terpatokan kepada operator CNG gitu kan ya. Masalahnya kan ketika operatornya sibuk kemana gitu kan, masyarakat belak-belakan gitu kan. Nah itu saja yang saya perlu saya sampaikan. Kurang lebih selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berarti boleh ya Pak, itu Pak password itu bisa Nggak apa-apa. kasih tahu ke Asal jangan ke masyarakat, hanya orang pemerintah saja. Yang saya Pak. yang saya, dia begitu ke sini saya masyarakat sudah Oke, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Oh ya, mana? Serap. Pak hanya kalau batu ini kena proses serang direkna. Ya, itu mah kebijakan dari desa masing-masing. Kita silakan bagaimana sebaiknya untuk penanganan si aplikasi sinyal. Gitu. Kalau secara resmi mah kan dari dinas sosial memang menunjuk operator SIM engine untuk ya menangani masalah ini. Kenapa? Karena ada hubungannya juga dengan SIM engine tentang data. Ya. Nah, nanti untuk pengembangan selanjutnya silakan nanti kebijakan bapak-bapak ibu-ibu untuk bagaimana selanjutnya. Gitu ya. Yang penting prinsipnya masyarakat terlayani dengan baik itu saja. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke jam kesda. Nah, jadi yang ini Pak dari KIP ke atas, PBI, DPKS, SKM, rekomendasi keringanan biaya pengadilan agama sama KIP itu ranahnya ke dinas sosial semua, ya, dinas sosial semua. Nah, kalau jam kesda, nah ranahnya ke dinas kesehatan, gitu. Jadi permohonannya itu adalah ke dinas kesehatan. Sekarang kita buka dari jam kesda umum. Silakan, Pak. Nah, pokok permohonan rekomendasi permohonan jam kesda umum. Jadi maksud umum itu yang bukan persalinan ataupun bayi, gitu ya. Jadi yang sakitnya umum, ya, karena ada jam kesda persalinan, jam kesda bayi sama jam kesda umum. Berarti kalau yang umum itu yang bukan persalinan sama yang bukan bayi, tapi tidak mengcover yang kecelakaan, Pak. Ya, ini harus dijadikan catatan. Yang kecelakaan itu tidak di-cover oleh jam kesda. Kenapa? Karena kecelakaan di-covernya oleh Jasa. jasa raja. Jadi nggak bisa double gitu ya. Jadi kalau yang kecelakaan misalnya tiba-tiba datang ke desa minta jam kesda, kasih pengertian. Kalau jam kesda itu tidak akan meng-cover untuk yang kecelakaan, karena kecelakaan itu di-covernya oleh itu jasa raja. Gitu ya, silakan pengurusannya ke jasa raja. Jasa raja lebih besar, Pak. Bisa di atas 5 juta, sampai 50 juta. Hilang kelingking satu itu bisa. Ya kan? Karena itu mah asuransi kan, kalau itu asuransi. Kecelakaan kelingkingnya hilang satu itu bisa dapat 100 juta barangkali, gitu ya. Gitu. Jadi kalau dapat uang 100 juta hilangnya Keren. Bangit jeri hiji 100 juta. gitu. Dibeskeun bae. Nah, jadi itu harus dipahami dan harus diterapkan kepada
kepada masyarakat yang kecelakaan kendaraan itu tidak di-cover oleh Jamkesda. Kalau kecelakaannya misalnya jatuh dari motor, nah itu bisa, gitu ya. Nah, saya baru kebetulan SIM misalnya, kalau nggak punya SIM, kalau itu kan asuransi jasa raja kan di surat apa BPKB ya, SNK kan, asal SNK-nya hidup kan, ya. Kalau SNK-nya mati, ya berarti dia tidak bayar Pajak. tidak bayar itu juga berarti karena pembayaran jasa raja itu berbarengan dengan pembayaran pajak kendaraan, gitu ya. Jadi kalau misalnya pajak motornya mati 1 tahun atau 2 tahun berarti dia tidak akan di-cover juga oleh jasa raja karena tidak bayar, gitu ya. Oke, untuk Jamkesda umum, Bapak Ibu semuanya, pertama yang akan dimasukkan adalah nomor induk kependudukan dulunik, ya masukkan, kemudian nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian alamat, ya jangan lupa diisi lengkap, dusun, RT, RW, desa. Nah ini harus sama dengan desa ya Pak Kesra, nanti kalau ada yang mengajukan. Kemudian nomor kakak, kemudian nama kepala keluarganya siapa, kemudian terus ke bawah masih ada nik kepala keluarganya juga berapa, kemudian rumah sakit yang ditujunya, nah rujukannya ini sudah dipilih, silakan diklik. Nah ini Pak Ibu, jadi di rumah sakit ini tidak di-cover oleh Jamkesda, ya. Jadi yang di-cover itu hanya RSUD 05, Linggarjati, Rumah Sakit Juanda, El-Sipa, Kuningan Medical Center, KMC Lampung, kemudian Sekarang Kemudian Cibubur, Jantung Asma Medika, Arya Kamuri, Wijaya Kusuma, Permata Kuningan, sama Mitra Pusada, Ciawi itu yang di-cover oleh Jamkesda. Di luar yang ini berarti tidak di-cover. Gitu, dirawatnya di Plumbon, kita Jamkesda nggak bisa gitu ya, karena beda kabupaten. Gitu. Nah, Kabupaten Kuningan belum mengadakan kerjasama dengan Plumbon, tapi ada kabar baik ketika Pak Bupati launching aplikasi ini di Jatimulya, itu kan perbatasan dengan apa? Cirebon ya, dengan Walet. Di Walet kan ada rumah sakit Walet. Ada Mas Walet ya. Nah, ada warga penduduk situ yang lebih ke rumah sakit Walet. Nah, makanya Pak Bupati ya nanti kita adakan kerjasama dengan rumah sakit Walet. Nah, itu kalau ada kerjasama mungkin bisa, gitu ya. Nah, tapi sekarang yang sudah mengadakan kerjasama itu baru ini, gitu ya. Jadi kalau di luar ini, misalnya kan di Caracas ada klinik apa? Yang perawatan tuh. Nah, ada Pradipa situ, kan ada perawatan juga di situ ya. Misalnya orangnya minta Jamkesda nggak bisa, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada kerjasama dengan dinas kesehatan. Ya itu juga harus diterapkan Pak, gitu ya, itu ke masyarakat bahwa yang bisa dapat Jamkesda kalau dirawatnya di sini saja nih. Di luar ini tidak bisa, gitu ya, tidak akan ada fasilitas. Oke, itu nama-nama rumah sakitnya. Kemudian selanjutnya syarat yang harus dipenuhi, ya, dari mulai atas. Pertama, nomor surat rujukan dari puskesmas yang tadi, ya. Kembali lagi ke laptop yang tadi. Ya. Kemudian lanjut, apa lagi Pak? Keterangan perawat. Kemudian selanjutnya surat keterangan rawat dari rumah sakit juga sama yang tadi, ya. Kemudian nomor surat keterangan miskin dari desa, nah itu. Surat keterangan miskin dari dinas sosial, nah ini yang SKM itu yang tadi, berarti dibikin dulu. Kalau mau ngajuin Jamkesda berarti bikin dulu SKM ke dinas sosial yang tadi. Sudah keluar, sudah diberi yang SKM-nya dari dinas sosial, baru ajuin ke Jamkesda. Ya, jadi di sini nyaman kalau Jamkesda 2 kali. Satu surat keterangan miskin ke dinas sosial sudah di-print, baru buka link untuk Jamkesda. Ya. Kemudian nomor surat keterangan pekerjaan jika selain guru. Nah, kalau pekerjaan orang tuanya atau pasien yang bukan guru, itu harus ada surat keterangan dari desa. Misalnya pekerjaannya kan bulan rata-rata wira swasta. Nah, itu harus pakai surat keterangan yang menerangkan bahwa yang pertama ini kepala nama, kamu kepala desa apa,
menerangkan bahwa nama ini orang tersebut mempunyai pekerjaan sebagai wira swasta. Itu ya. Kalau memang ya Dilihatnya dari KTP. ya dilihat dari KTP. Kalau dari KTP-nya udah buruh mah nggak usah, berarti tinggal strike aja. Tapi kalau di KTP-nya wira swasta atau petani ya itu, nah itu baru dibikinkan surat keterangan pekerjaan. Kemudian selanjutnya nomor surat pernyataan di atas materai 10.000 udah dikirim ya ke Pak Kesra. Udah benar. Yang surat pernyataan sudah dikirim belum? Udah ya. Pernyataan isinya ini ada contohnya. Tadi udah dikirim belum Pak Kesra? Coba lihat. Kalau nggak salah sudah saya kirim. Ini Ada. surat pernyataan. Kalau udah di share di grup. Nah ini surat pernyataannya. Alat kontrasepsi ini. Terus ada lagi. Belum. Surat pernyataan. Nah ada surat. Biasa tinggal mau ya. Ya itu. Yang di atas. Yang 5 juta itu. Ya yang 5 juta itu. Ini ada contoh saya kirim. Ada ya. Tapi di bawahnya Pak mengetahui kepala desa. Nah ini nanti Tulis ada manual ya? register yang dimasukkan. Itu yang saya tulis pakai tangan. Coba lihat Ada. Ayat ini. Ada di grup tadi saya kirim. Ada di grup sudah dikirim. Surat Cuman nanti di di dinas kesehatan apa? Dari orang tersebut Pak. Hal tersebut ya. kita yang disiapin formatnya aja dari desa. Ya, siapa formatnya dari desa. Ya. kepala desa. Ya. Di bawah itu mengetahui Pak, mengetahui kepala desa yang ditulis tangan. Untuk saksi Pak, saksi siapa? Saksi itu dari keluarga Pak ini. Keluarga. Atau saksi mah boleh perangkat desa pakai surat. Kadus, juga biasa boleh. kadus juga. Kadus boleh gitu ya. Kalau saksi mah boleh siapa saja. Tapi ini yang menerangkan itu adalah orang tuanya. Gitu ya. Di sini kan surat pernyataannya begini Pak, saya bacakan. Yang bertanda tangan di bawah ini nama di sini Eha Suciana. Ena Suciana ya. Kemudian tempat tanggal lahir Kuningan 6696, alamat Dusun Kancana 00702 Desa Gunung Aci, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Nomor telepon berapa? Dengan ini menyatakan nama Nazal Sodik Al-Kalemi, tempat tanggal lahir, alamat, dirawat di, itu diisi, diagnosanya apa, kemudian hubungan dengan keluarga, ini kakak, ya, di bawah pasien itu. Adalah benar bahwa yang bersangkutan di atas dirawat di rumah sakit mana, sejak tanggal kapan, bulan apa, tahun berapa. Pembiayaan rumah sakit dibantu oleh Jamkesda yang bersumber dari APBD 2 dengan batas maksimal pembayaran 5 juta. Ya. Jika pembayaran di rumah sakit melebihi batas maksimal, maka menjadi tanggung jawab keluarga pasien. Itu. Jadi misalnya biayanya ternyata 10 juta. Dari Jamkesda hanya dikasih 5 juta. 5 juta nama ya. Nah, dan lumayan kan ya. Jadi ini juga menerangkan bahwa memang Jamkesda itu hanya untuk yang warga miskin tapi tidak di-cover di KIS. Ya, itu boleh gitu ya. Warga miskin yang tidak di-cover di KIS dirawat di rumah sakit boleh ngajuin Jamkesda. Gitu ya. Itu isinya Pak. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya. Nah, di sini ada kuningan, tanda tangan yang bertanggung jawab di rumah sakitnya. Misalnya kan yang di rumah sakit anaknya berarti yang bertanggung jawab kan orang tuanya. Ya, kemudian saksi boleh dari perangkat desa. Di bawahnya tambahan yang mengetahui kepala desa, nomor registernya berapa. Gitu ya. Iya betul, nomornya dari desa ini. Kemudian tanda tangannya di atas materai 10.000. Ya, jangan kurang dari 10.000. Nah itu, jadi yang harus diterangkan kepada masyarakat bahwa Jamkesda itu hanya 5 juta. Kalau biayanya lebih, kurangnya silahkan ditambahkan. Ya, syukur-syukur gak apa-apa yang naik Pak. Tapi sekarang kalau misalnya biaya di rumah sakitnya nggak 3 juta,
Lalu yang kedua, jangan diminta. Nggak ada berarti ya Pak. Susu. Mau disusukan gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi isi dari surat pernyataan di atas materai seperti itu sudah diupload di di grup ya, silakan nanti dilihat di situ. Kemudian selanjutnya ini ada scan Pikare. Nah, scan Pikare itu dikeluarkannya oleh puskesmas. Gitu. Jadi ketika puskesmas di Pikare itu hanya untuk menerangkan apakah orang tersebut terdaftar di BPJS atau tidak. Kalau terdaftar di BPJS ya tidak akan di-cover oleh Jamkesda gitu. Karena itu mah sudah jelas akan di-cover oleh BPJS gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak di-cover BPJS, tidak ada di BPJS baru di-cover oleh Jamkesda. Jadi Pikare itu isinya itu menerangkan bahwa orang tersebut terdaftar di BPJS atau tidak terdaftar. Ya, saya ada di BPJS tapi mandiri, bayar sendiri, tidak akan di-cover dan bisa bayar pemerintah tanpa BPJS dari puskesmas. Minta aja ke puskes. Berarti minta aja ke puskes. Minta ke puskes, gitu ya. Jadi ketika rujukan, kan rujukan dari puskes. Jadi diarahkan sekalian minta yang bahwa saya tidak ikut, tapi ya harus dipastikan Pak orang itu ikut BPJS mandiri enggak. Kalau ikut BPJS mandiri nanti di Pikare-nya keluar peserta BPJS. Nggak bisa nanti nggak akan di-cover oleh Jamkesda. Tapi intinya puskes sudah paham ya Pak nanti kalau kita minta itu gitu ya Pak. Pikare. Yang puskes sudah paham. Ya. Karena itu dari Dinas Kesehatan bahwa itu dikeluarkan oleh puskesmas. Ya. Gitu. Jadi ini yang harus menjadi pemahaman kita dan juga harus kita angkat kepada masyarakat juga. Jamkesda itu bagi yang tidak punya BPJS dan tidak punya KIS, walaupun BPJS mandiri. Gitu. Kalau dia sudah ikut BPJS mandiri tapi nunggak, itu juga nggak bisa Pak, karena akan keluar kan gitu. Daftar di BPJS. Kalau di Pikare. Nah, jadi Jamkesda berarti tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Makanya yang ikut BPJS mandiri ulang nunggak. Kalau nunggak kan bayarnya pas 5 tahun, tinggal dikali 5 tahun kalau sembarangan. Berarti nanti surat yang dari puskes Scan Pikare. Dipoto berarti ya Pak. Ya dipoto aja Pak. Dipoto dulu kita. Ya foto sama kita, kemudian ya upload. Makanya Pak kalau untuk pengajuan, misalnya untuk lebih mudah, kan kalau foto pakai HP ya. Ajunya pakai HP, biar ngupload itunya bisa dari HP. Kan kalau dari komputer berarti dipoto dulu lewat HP, kemudian dipindahkan ke laptop kan gitu ya. Gitu. Itu untuk mempermudah aja gitu ya. Jangan pakai scan Pak. Kalau scan terlalu berat, besar. Foto biasa aja. Pakai foto. Nah kalau mau di scan pakainya kan di HP itu ada scan apa? Cam scanner. Pakai cam scanner itu lebih ringan, memorinya lebih kecil. Kalau yang scanner ini kan bisa scan nggak? Biasanya kalau printer gede kan bisa ya. Nah itu kalau pakai scanner kayak begini, itu memorinya gede di atas 5 MB kalau nggak salah. Nah itu kalau di atas 5 MB biasanya tidak terkirim, gitu ya. Jadi mendingan dipoto saja. Foto yang saya kirim itu kan jelas gitu juga ya. Tapi dari puskesmas terus dikasih berkasnya Pak ya? Iya betul, iya. Jadi yang dipoto yang itu aja ya Pak. Ya. Paham ya? Yang ini oke. Itu sudah semuanya sudah tinggal kirim saja. Ya. Kirim nanti tinggal tunggu jawaban dari Dinas Kesehatan. Gitu ya. Nah, kalau diverifikasi kemudian diterima ya akan langsung dikirim suratnya. Kalau ditolak ya akan ada penolakan. Ya dengan alasan itu. Kalau perbaiki persyaratan. Betul. Yang dikhawatirkan itu begini Pak, nanti kalau misalnya sudah kita ajukan, orang itu sudah berharap mendapatkan Jamkesda, sementara ditolaknya bukan karena persyaratan. Takutnya dia terdata sebagai yang orang mampu kaya atau gimana, takutnya begitu. Ya itu malah dia enak Pak tuh, orang di Kesda apalin Pak.
Jadi kita mendingan apa adanya Pak. Dilihat aja, dilihatin penolakannya itu kenapa Pak itu. Sanes abdi itu nolak, dinas kesehatan yang nolaknya. Kalau Bapak Panasar sudah KP tadi dinas kesehatan. Mending gitu lah. Ya, gitu Pak. Intinya Syukur sih kalau bisa diedukasi dari desa. intinya sih orang tersebut sudah di rumah sakit dulu. Betul. Persyaratan tadi mulai dari surat keterangan dirawat, ke puskesmas dia minta surat rujukan sama tikare. Ya. Nah, ini kalau untuk Sarkes umum. Kalau persalinan lebih banyak lagi yang diupload nanti Pak. Selain pikare yang lupa deh. Fotograf. Ya, itu ada para paspor, Terus? MKJP gitu. Ya, ini gitu. Kalau surat keterangan miskin dari dinas sosial, lama nggak Pak keluarnya? Keluarnya kalau tidak ada halangan Pak di bawah 5 menit sebenarnya. Sama aja kayak ngajuin PBI ya Pak. Ya. Sudah kan? Belum. Oh iya, karena masih banyak di sana Pak. Keluarnya. Kemarin itu 1 hari bisa nyampe 100. Kalau bisa Pak usulkan operatornya itu kerja sama. Oh iya, nanti akan nanti Pak Kadis sudah punya rencana bikin ini sendiri ruangannya, Khusus. komputernya juga nanti ini, kemudian Mau daftar Pak katanya? boleh daftar, dibuka kesempatan. Ya, oke, yang ini ya, kita lanjut Pak. Selanjutnya, permohonan selanjutnya. Persalinan. Nah, persalinan. Nah, yang persalinan persyaratannya ya, yang itu biasanya dimasukkan nama, alamat, tempat kakak, nama kepala keluarga, ya alamat sekali lagi ditulis lengkap, ya. Nah, kemudian kita kasih nanti Pak apa di atas surat keterangan apa yang harus disertakan? Rujukan puskes, Apa? miskin. Ya Pak, di atas. Persyaratannya lagi. Nomor surat rujukan dari puskes, Ada mirip. keterangan dirawat dari rumah sakit, surat keterangan miskin dari desa, biasa itu, surat miskin dari dinas sosial, surat keterangan pekerjaan jika selain guru, ya itu juga ditulis. Kemudian nama rumah sakit itu tinggal dipilih saja. Kemudian nah ini yang scan-nya Pak, yang Banyak diupload. banget. Scan pikare. Pikare yang tadi. Kemudian buku KIA sudah dikirim. KIA itu kesehatan ibu dan anak, itu yang catatan ibu hamil itu yang sudah dikirim. Luri Posyandu. Betul apa sih Ando? Mas Gante. Sudah dikirim saya ke Pak Hakes apa dulu nah. Tapi Yang Bapak pokoknya kakak yang ada. ada tulisan-tulisannya Pak. Bukan itu berarti yang dipegang oleh si pasien Pak. Ada KKA dan ada KIA. Oh, Tapi di situ juga ada. Tapi itu Pak Yang ini ada situ. Oh ya udah. Pokoknya yang di pos. Ini. Oh ya. Oh. Ngecek apa tuh? Ibu-ibu sekapal di rumah dah. Orang soalnya jangan pernah lagi. Pokoknya. Tapi biasanya puskes juga suka moto ini, bidan tuh suka moto. Bidan juga itu suka, ya. iya. Pokoknya yang difotoin yang ada yang di sampingnya pakai serat. Soalnya mentanya dari dinas kesehatan yang difoto yang ada angka kapan penjadwalannya itu yang ada. Iya, di iya, iya. bawah. Sama identitasnya teman. Ada identitasnya namanya siapa ya kan? Sip. fotokan kamu. Nah ini lembar foto kan banyak Jadi yang difoto bukan bukunya ya. Itu yang ada. Ininya kenapa? Khusus. Kayak orang mau motorna sampul nah. Bisa pulang apa tenaga? udah ada di grup. Itu kan di grup ada udah dikirim sama Pak Kesra silakan. Belum dah. Kemauan Ada, ada. boleh.